Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Kajian Online. Teman-teman, setelah hampir 3 tahun perang Ukraina Rusia ini berlangsung, rupanya negara-negara Eropa mulai ngos-ngosan untuk bisa membiayai perang di Ukraina. Ya teman-teman, hal ini terlihat dari perlakuan para leader-leader presiden-presiden Eropa yang kini tak sedekat dulu dengan Volodymyr Zelensky atau presiden Ukraina. Bahkan dalam beberapa footage terakhir, video terakhir ini, Zelensky itu terkesan didiamkan oleh para presiden-presiden atau PM-PM Eropa. Dan lucunya teman-teman, setelah ditolak oleh negara-negara Eropa karena mulai sadar bahwa Ukraina tidak akan pernah bisa memenangkan perangnya dengan Rusia, akhirnya ini Ukraina mulai melihat negara lain sebagai donatur. Salah satu yang dilihatnya itu, yang ditujunya itu, yang diburunya adalah Indonesia. Ya teman-teman, saat di Shangri-La Dialog 2024 kemarin, Volodymyr Zelensky diketahui bertemu dengan Pak Prabowo, dan yang cukup mengejutkan, dalam pertemuan tersebut Zelensky dengan terang-terangan meminta bantuan kepada Pak Prabowo agar Indonesia bisa mengirimkan alutsista canggih ke Ukraina. Dikarenakan dari press release yang saya baca, Zelensky mengatakan bahwa bantuan Eropa sudah mulai berkurang dan tak lagi jor-joran seperti dulu. Jadi Zelensky mulai keliling dunia untuk meminta anggaran militer, untuk meminta bantuan alutsista agar masih bisa bertempur dengan Rusia. Nah teman-teman, hari ini kita bakal sama-sama menyimak saat momen Pak Prabowo ini ditemui oleh Zelensky, dan saat Zelensky meminta secara terang-terangan di depan awak media, di depan kamera, meminta bantuan kepada Indonesia agar Indonesia mau mengirimkan bantuan senjatanya. Yuk teman-teman, mending kita simak dulu video selengkapnya. Nah, Zelensky kemudian menyinggung soal kebutuhan Ukraina akan dukungan Indonesia. Kedua juga membahas perkembangan implementasi formula perdamaian Ukraina. Zelensky pun sampaikan harapan atas partisipasi Indonesia dalam KTT perdamaian Ukraina di Swiss beberapa hari lagi. Sementara kantor kepresiden Ukraina laporkan kedua belah pihak juga membahas berbagai bidang kerjasama bilateral. Disebutkan Ukraina siap meningkatkan pasokan produk pertanian ke Indonesia meskipun ada upaya dari Rusia untuk menghalangi navigasi di Laut Hitam. Sementara menurut Kementerian Pertahanan, kedua negara juga membuka peluang untuk berkolaborasi pada sektor industri pertahanan melalui transfer teknologi. Prabowo turut memperkuat komitmen untuk membangun hubungan pertahanan. Nah, kita dengarkan sama-sama. Thank you for this meeting and thank you for your time. I know that you had a lot of plans, and thank you so much that you found possibility to speak with me and to meet. Again, I remember my first phone call with you, and yes, again my congratulations with your victory in elections, and thank you, and we count on your support of our territorial integrity and sovereignty. And I had a very good presentation and possibility to make a video speech in Indonesia in G20. Yes, and present our view of peace in Ukraine. That's really what our people need. That's really what our people want. And of course, for me, it's very important to hear your voice of your big country, of your society, on the Peace Summit in Switzerland, which will be on 15th and 16th of June.
and of course we need your Ya participation. teman-teman, barusan sudah sangat jelas saat Zelensky mengatakan kami sangat memerlukan butuh bantuan sokongan dari Indonesia, dan di sana Zelensky meminta waktu agar bisa memberikan presentasi kepada Prabowo dan juga leader-leader G20 waktu itu terkait kondisi Ukraina dan juga kebutuhan-kebutuhan Ukraina. Jadi teman-teman, memang ini sangat mohon maaf ya, sudah sangat hopeless Presiden Ukraina ini Volodymyr Zelensky untuk bisa memenangkan perangnya atau pertempuran melawan Rusia. Karena ya sekali lagi teman-teman, Ukraina bisa bertahan hingga tahun ketiga ini hanya karena mendapatkan dukungan militer dari Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Jadi ketika dukungan militer ini dicabut, maka Ukraina dipastikan akan hilang dari peta bumi, digantikan menjadi salah satu wilayah Rusia. Kalau misal kita lihat ini beberapa 4 wilayah Ukraina seperti Donetsk, Crimea sudah dianeksasi walaupun tidak diakui oleh PBB, tapi kayaknya Ukraina memang tinggal tunggu waktu teman-teman, cepat atau lambat mungkin beberapa tahun lagi akan benar-benar hilang. Kalau misalnya presidennya masih ngotot ingin melawan ke Rusia ya, ingin melawan Rusia. Dan ini teman-teman, cukup menarik juga, ternyata sebelum-sebelumnya Presiden Joko Widodo juga sempat ditelepon oleh Presiden Ukraina yaitu Volodymyr Zelensky untuk meminta bantuan senjata. Nah, seperti apa teman-teman keselengkapnya, kita mau lihat bagaimana respon Pak Jokowi ketika ditodong minta sumbangan senjata oleh Zelensky. Yuk teman-teman, kita simak lagi videonya. Dalam pembicaraan, dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, saya memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina. Dalam pembicaraan itu dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia. Saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan. Kita paham bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia. Dan kalau kita bicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat 2 hal besar yang mempengaruhi saat ini, yaitu yang pertama pandemi COVID-19 dan yang kedua perang di Ukraina. Dalam konteks inilah, maka dalam pembicaraan pertelepon kemarin saya mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak cuplikan pidato atau pernyataan pers dari Presiden Joko Widodo yang menjawab atau menerangkan terkait pembicaraannya melalui telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang intinya teman-teman di sini Indonesia menolak permintaan Ukraina atau permintaan Zelensky terkait pengadaan senjata. Jadi Indonesia sesuai konstitusi tidak mau mengirimkan persenjataan untuk atas dasar nama perdamaian. Jadi kendati pun Indonesia tidak mengirimkan senjata, Indonesia tetap berkomitmen untuk membantu rakyat Ukraina dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Jadi ya teman-teman, kayaknya memang telah ditolak oleh Pak Jokowi. Ini Zelensky ya masih ngotot minta senjata ke Indonesia, yaitu ke Pak Prabowo. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo enggak mengikuti keinginan Zelensky, ya nanti yang ada anggarannya bantuan kemanusiaannya malah dikorupsi. Alutsistanya juga terbuang percuma-cuma karena ya nggak bisa dioperasikan, akhirnya malah rugi bersama. Janganlah Indonesia ngikutin kebodohan-kebodohan negara-negara Eropa
yang jor-joran ngasih bantuan yang akhirnya cuma diledakkan jadi kembang api oleh pasukan Rusia. Oke, mungkin itu aja teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.